Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat blus ya. Ini untuk yang saya buat lingkar dadanya sekitar 104 cm. Kemudian untuk panjangnya sekitar 50 cm ya. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti untuk ukurannya. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Untuk bahan yang saya pakai, saya memakai benang soft cotton yang small ply. Ini ply kecil ya, mereknya seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman mau pakai benang yang sama, boleh cek link di deskripsi ya. Tapi teman-teman boleh juga memakai benang jenis lain ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ingin teman-teman buat. Oke, kemudian untuk hakpennya saya memakai hakpen tulip ukuran 4 atau 2,5 mm. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Langkah pertama kita buat slip knot atau tali simpul. Kemudian kita buat 113 rantai ya. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan nanti mau lebih besar atau lebih kecil. Untuk rumus polanya 3 kali N plus 5 ya. Jadi N-nya teman-teman ganti sesuai ukuran. Untuk yang saya buat itu 3 kali 36 nih 36 pola ya. Kemudian tambah 5, 113 rantai. Jadi nanti teman-teman cara mengukurnya itu teman-teman lakukan sampai di row kedua, baru teman-teman ukur. Apabila di row pertama ukurannya kadang tidak pasti ya, kadang nanti lebih panjang atau lebih pendek karena tarikan benang kita belum konstan atau belum tetap ya. Apabila di row kedua teman-teman sudah bisa melihat tarikan benang yang teman-teman pakai ya. Jadi saran saya ukur nanti di row kedua. Apabila kurang panjang, teman-teman bisa ulangi lagi dengan menambahkan polanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ukuran yang saya buat ini lingkar dada sekitar 104 sampai 106 ya. Di sini saya sudah ukur tadi dan 113 rantai awal itu pas. Kita lanjutkan membuat 113 rantai. Setelah mendapatkan 113 rantai, kemudian kita bekerja di loop ke-6 dari hakpen ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini kita buat 3 double crochet. 1 2 3. Kemudian skip 2 loop. Di loop ketiga kita buat lagi 3 double crochet. Jadi polanya 3 double crochet, skip 2 loop. Kita lakukan sampai di loop yang terakhir ya. Silakan teman-teman lanjutkan ya. Buat 3 DC setiap skip 2 loop. Kita lanjutkan sampai di ujung. Kita sudah sampai di ujung, tersisa 2 loop terakhir. Skip 1 loop, kemudian buat 1 double crochet. Yang terakhir kita buat 1 double crochet, skip 1 loop ya. Kita sudah menyelesaikan row yang pertama. Kemudian row yang kedua buat 3 rantai. 3 rantai, kemudian kita putar. Di row kedua kita bekerja di tengah-tengah, di DC tengah-tengah di sini ya. Di DC yang tengah. Kemudian kita buat double crochet. Kemudian 1 rantai, masih di loop yang sama. Double crochet. Kemudian lanjut lagi
Di pola selanjutnya kita ulangi polanya, double crochet, 1 rantai, double crochet. Tetap kita bekerja di bagian DC yang tengah ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali ya polanya ya. Kita lanjutkan sampai di loop yang terakhir ya. Silahkan teman-teman lanjutkan. Di loop yang terakhir, di sini kita buat 1 double crochet. Ya, sampai di row 2 ini teman-teman bisa ukur terlebih dulu apakah lingkar dada yang diinginkan sudah pas atau belum. Kalau belum bisa ditambah untuk polanya seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Oke, kita masuk row yang ketiga, kita ulangi row yang pertama, buat 3 rantai sama seperti row bawahnya ya. 3 rantai, kemudian kita putar, kemudian buat 3 double crochet di sini, di tadi yang kita buat DC 1 rantai DC, kemudian buat 3 double crochet lagi. Jadi kita ulangi pola row 1, row 2, row 1, row 2, selang-seling bergantian ya. Untuk row yang ketiga polanya sama dengan row yang pertama, 3 DC, 3 DC, 3 DC dan seterusnya. Kita lanjutkan sampai di loop yang terakhir. Silakan teman-teman lanjutkan selang-seling ya, pola bergantian, pola 1 dan 2 ya, buat sampai 39 row. Ini saya sudah selesai 39 row. Untuk pembagian warnanya, untuk yang warna krem saya buat 27 row, warna hitam 12 row. Kemudian kita buat tanda marker di bagian tengah untuk membentuk lubang leher ya. Seperti ini. Ukur di tengah-tengah. Untuk lebar lubang lehernya saya buat sekitar 16 cm ya. Apabila teman-teman ingin lubang lehernya lebih kecil bisa dikurangi ya, 14 cm. Jadi sesuaikan sesuai selera ya teman-teman. Ini kanan dan kiri untuk lebar bahunya sama ya untuk lebarnya. Sekarang kita akan membuat 6 row lagi untuk bagian bahu kanan dan kiri supaya nanti membentuk lubang leher bagian depan. Untuk polanya sendiri sama ya seperti sebelumnya. Buat 3 rantai, kemudian di tengah-tengah di DC paling tengah double crochet, rantai 1 double crochet. Jadi kita lanjutkan saja seperti pola sebelumnya. Kita buat sebanyak 6 row. Kita lakukan sampai di tanda marker yang tadi kita buat. Kita sudah di loop yang terakhir. Yang terakhir setelah pola di tanda marker kita buat double crochet. Di sini ya, kita buat double crochet. Kemudian buat 3 rantai lagi. Lanjutkan pola berikutnya. 3 double crochet. 1 2 3, kemudian 3 double crochet lagi. Oke teman-teman, lanjutkan sesuai pola ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan masuk ke row kedua. Untuk tambahannya lanjutkan sampai 6 row. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 6 row ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita rantai 1, kemudian kita bisa potong benangnya. Kita mulai lagi untuk bagian satunya ya.
Kita mulai dari bagian tengah, karena tadi kita untuk awal tadi kita mulai dari bagian kanan ke kiri, maka kita mulai dari bagian tengah ya. Kita mulai dari sini, dari tanda marker yang kita buat 3 rantai, kemudian lanjutkan polanya sesuai urutan polanya ya. Double crochet, rantai 1, double crochet, dan seterusnya. Nah teman-teman, saya akan skip untuk bagian sebelah kiri ya. Teman-teman silahkan lanjutkan buat 6 row sesuai bagian kanan. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman dirasa untuk lebar lehernya terlalu lebar, teman-teman bisa kurangi tambahannya dengan membuat 4 row. Jadi sesuai selera, teman-teman mau membuat kerah yang rendah atau yang tinggi ya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai untuk membuat 6 row di salah satu sisinya. Kita bisa potong benangnya, hasilnya seperti ini ya. Untuk yang bagian belakang polanya sama, hanya saja bedanya di tambahannya. Tadi bagian depan itu pola awal 39 tambah 6. Kalau bagian belakang itu 43 tambah 2. Jadi sama-sama 45 row total jumlahnya. Hanya saja di bagian belakang 2 row terakhir untuk tambahannya ya. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan nanti untuk lubang lehernya mau rendah atau tinggi, disesuaikan saja ya. Sekarang kita akan menyambung bagian bahunya. Saya sambung dengan cara dijahit dengan jarum tapestri seperti ini saja. Kita jahit dari bagian dalam. Kita jahit dengan mengambil play terluarnya ya. Saya coba dekatkan. Jadi kita ambil salah satu helai terluarnya saja seperti ini. Semoga terlihat ya teman-teman, karena ini memakai benang warna hitam, jadi mohon maaf apabila agak kurang jelas ya, tapi saya berusaha supaya lebih jelas. Jadi kita hanya mengambil bagian terluarnya saja satu helai, kita jahit seperti ini. Kita jahit sampai di tengah ya. Untuk cara menyambungnya sendiri silakan teman-teman sesuaikan ya. Jadi tidak harus seperti ini, bisa dengan cara single crochet atau dijahit sesuai dengan yang teman-teman lakukan ya, yang biasa lakukan. Ini saya lebih suka cara seperti ini karena menurut saya lebih rapi, nanti hasilnya tidak menggelembung ya, jadi rata. Jadi saya akan jahit seperti ini saja. Kita lanjutkan menjahitnya. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menjahit untuk bagian bahunya. Hasilnya seperti ini ya. Sekali lagi teman-teman, silakan teman-teman sesuaikan untuk lubang lehernya ya. Kalau dirasa ini terlalu lebar, silahkan disesuaikan, untuk penambahannya bisa dikurangi ya. Sekarang kita akan membuat dan menyatukan untuk bagian lengan. Sebelumnya kita bisa ukur terlebih dulu ingin lingkar lengan berapa. Ini saya akan buat untuk lingkar lengannya sekitar 38 cm. Jadi ambil bagian tengah-tengah, kemudian 38 dibagi 2, itu sekitar 19 cm ya. Silahkan disesuaikan dengan lingkar lengan masing-masing ya. Kalau dirasa terlalu lebar bisa dikecilin. Ini saya buat di sini, jadi untuk markernya itu depan dan belakang itu sama ya.
supaya nanti pada saat menyambung bagian badan itu tidak panjang sebelah, jadi harus sama antara depan dan belakang. Ya, ini sekitar 38 cm ya. Kita nanti akan menyambungkannya seperti ini. Oke, nah sebelum kita menyambungkan, saya akan membuat single crochet terlebih dulu ya. Nanti kita menyambungkannya dari bagian dalam. Tapi sebelumnya, supaya lebih rapi, kita akan membuat single crochet dari bagian bawah sampai bawah lagi ya, boleh dari depan, boleh dari belakang. Kita buat single crochet dari sini. Kita buat single crochet, setiap row buat 2 buah single crochet ya. Jadi setiap row yang untuk pola badan buat 2 single crochet. Kita lakukan sampai nanti ketemu di warna hitam. Nanti kita akan mengganti benangnya, sesuaikan dengan warna supaya nanti hasilnya lebih rapi ya. Kita lanjutkan sampai di warna hitam. Kita sudah sampai di bagian warna hitam, kita bisa ambil benang warna hitam. Kita selipkan di single crochet yang terakhir. Seperti ini, masukkan. Kemudian kita langsung saja buat single crochet untuk yang warna hitam. 2 single crochet di setiap row. Kita bisa memotong ujung benang yang warna putih. Kita lanjutkan sampai di batas yang warna hitam ya. Setelah sampai di batas warna hitam, kita bisa mengganti warna putih. Untuk kali ini benang warna hitamnya jangan dipotong ya, untuk nanti kita langsung ke bagian lengan. Kita langsung saja membuat single crochet di bagian warna putih. Buat 2 single crochet di setiap row. Jadi nanti jumlah loopnya sama supaya penyambungannya lebih rapi ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai di ujung bagian bawah. Kita sudah sampai di ujung bagian bawah. Kemudian kita akan menyambungkan panel depan dan belakang. Langsung saja tanpa memotong benangnya, kita buat single crochet dari bagian dalam dengan mengambil ply terluarnya saja ya teman-teman. Jadi ambil 1 helai terluar seperti ini, kita ambil, kemudian single crochet, ambil ply terluarnya saja. Kita lakukan sampai di tanda marker yang tadi kita buat untuk membentuk lingkar lengannya. Kita lakukan single crochet sampai di tanda marker. Kita sampai di bagian warna hitam. Tadi benang warna hitam pada saat membuat single crochet tidak saya potong, jadi langsung saja kita ambil untuk dipakai menyambungkan
benang yang warna hitam seperti ini. Sampai di tanda marker. Kemudian kita akan langsung membuat bagian lengannya. Jadi saya tidak akan memotong benangnya ya teman-teman. Dari awal kita membuat single crochet, kemudian menyambung, kemudian kita membuat lengan, kita tidak memotong benang ya, supaya lebih rapi. Untuk pola lengannya sama seperti pola badan ya, seperti ini. Kemudian kita langsung membuat pola lengan. Saya dekatkan dulu supaya lebih jelas. Setelah single crochet yang terakhir, kita slip stitch di sini ya, kemudian buat 3 rantai, lalu di lubang yang sama buat 2 double crochet. Jadi ini pola 3DC 3DC, skip 2 loop, skip 2 loop. Di loop yang ketiga buat 3 double crochet, kemudian skip 2 loop, buat lagi 3 double crochet, kita lakukan 1 putaran. Jadi untuk polanya itu sama dengan pola bagian badan ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah selesai 1 putaran, kita buat pola yang kedua dan seterusnya. Setelah mendapatkan 1 putaran, lalu slip stitch, kemudian kita putar, lalu kita slip stitch lagi berbalik arah. Jadi kita bekerja dari bagian dalam lagi, jadi tidak memutar seperti obat nyamuk, tetapi polanya sama seperti bagian badan, diputar balik. Kemudian 4 rantai double crochet, kemudian lakukan pola yang sama seperti bagian badan ya. Untuk panjang lengannya silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya untuk lengannya akan membuat 7 row. Silakan teman-teman sesuaikan mau membuat lengan 3/4, lengan pendek atau lengan panjang ya. Jadi untuk pola ini semuanya bisa ya. Kita buat sesuai pola 7 row. Nah teman-teman, saya sudah mendapatkan 7 row untuk pola lengannya. Kalau teman-teman ingin lebih panjang bisa ditambah. Saya mau menambahkan di row yang terakhir ya, 1 rantai kemudian single crochet di antara 3 DC, kemudian 3 rantai, lalu single crochet di sela-sela di sini, kemudian 3 rantai lagi, lalu buat single crochet lagi, 3 rantai lagi, single crochet lagi sampai 1 putaran. Ini untuk pola row terakhir ya. Jadi untuk bordirannya atau hiasan untuk ujung lengannya, kita lakukan 1 putaran. Hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah mendapat 1 putaran, 3 rantai, kemudian slip stitch di single crochet yang pertama, kemudian slip stitch lagi, arahkan hapen kita di 3 rantai, kemudian buat 3 rantai, lalu buat 5 double crochet di lubang ini. Jadi setiap lubang kita isi dengan 6 double crochet
Jadi nanti hasilnya agak kriwil ya, yang bagian ujungnya. Jadi setiap 3 rantai kita isi dengan 6 double crochet. Kita lanjutkan membuatnya 1 putaran. Nah, ini saya sudah selesai untuk yang sebelah satunya ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ujungnya agak kriwil seperti ini. Ya, silahkan dilakukan di kedua lengan. Sekarang kita akan membuat pada bagian bawah. Untuk polanya sama seperti bagian lengan untuk row yang terakhir ya. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Kemudian kita mulai dari sini. Dari bagian sambungan, kita mulai dari sini, kita masukkan dulu rantai 1, kemudian single crochet. Seperti ini, lalu buat 3 rantai. Kemudian single crochet di sini. Di sela-sela 3 DC ya. Kemudian buat lagi 3 rantai, lalu buat single crochet, 3 rantai lagi, buat single crochet lagi, dan seterusnya lakukan sampai 1 putaran. Kita sudah sampai 1 putaran. Kemudian slip stitch, kemudian buat 3 rantai, lalu buat 5 double crochet di lubang selanjutnya, buat 6 double crochet di setiap 3 rantai yang kita buat tadi ya. Jadi polanya sama persis seperti pada waktu lengan tadi. Nah, teman-teman, saya akan skip, silahkan dilanjutkan sampai 1 putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai untuk bagian bawah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita akan lakukan row terakhir di bagian lingkar leher. Kita mulai dari bagian sini. Kita buat tali simpul terlebih dulu. Untuk bagian lingkar leher ini saya buat berbeda dengan bagian lengan dan bawah. Kita mulai dari sudut sini. Rantai 1, kemudian slip stitch, rantai 1, kemudian slip stitch lagi di loop selanjutnya, rantai 1, slip stitch. Jadi polanya rantai 1 slip stitch, rantai 1 slip stitch sesuai dengan loop ya. Setiap loop tidak usah di skip, jadi langsung saja buat slip stitch, rantai 1, slip stitch, rantai 1, dan seterusnya sampai 1 putaran. Untuk di bagian sini
ya, yang bagian badan. Setiap satu row kita lakukan 2 kali ya. Slip stitch rantai 1, kemudian lakukan lagi di row yang sama. Slip stitch rantai 1. Jadi setiap satu row pola kita lakukan 2 kali. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan di ini masuk yang bagian depan ya. Setiap satu row kita lakukan 2 kali slip stitch. Oke, teman-teman, seperti ini kita lanjutkan 1 putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai untuk bagian lingkar leher. Hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman, dengan demikian tutorial plus kita sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya teman-teman tahu kalau saya membuat video tutorial yang baru. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.